Rekan-rekan seller Shopee, selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, dilancarkan juaranya. Amin. Video kali ini merupakan video dari webinar Kampus Shopee. Ini merupakan eh, video dari trainer Shopee yang membahas mengenai tata cara iklan di Shopee. Webinar ini durasinya lumayan lama sehingga saya akan membagi menjadi beberapa video. Untuk part pertama ini akan membahas dasar dari iklan ya, antara lain pengertian iklan, tujuan iklan, di mana kita tujuan iklan itu akan dibagi dua, di mana iklan ini bisa untuk meningkatkan visibilitas produk, meningkatkan penjualan produk. Kemudian yang selanjutnya tata cara isi saldo. Untuk detailnya, mari kita simak video berikut. Selamat menonton. Jadi, apa aja yang bakal kita bahas? Hari ini kita bakal bahas iklan Shopee dan tujuannya secara singkat ya. Ini karena pasti teman-teman udah tahu apa sih itu iklan Shopee, tujuannya itu apa, terus cara isi saldo. Baru nanti kita masuk lebih dalam tentang iklan pencarian produk, iklan produk serupa, dan gimana cara teman-teman nentuin modal, karena ini salah satu yang paling banyak dikeluhkan oleh teman-teman semuanya. Gimana sih cara nentuin modal yang pas kalau kita mau ngiklan itu, berapa sih iklan yang pas biar kita nggak boncos, biar kita tetap untung, itu gimana, itu yang bakal kita share buat teman-teman. Terus nanti kita bakal share juga gimana cara meninjau dan meningkatkan performa iklan, dan kita kasih juga info-info atau contoh-contoh tentang kasus nyata dari iklan Shopee, informasi penting lainnya, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain oleh teman-teman seller lain ini tentang iklan Shopee. Oke. Apa sih itu iklan Shopee? Jadi sebelum masuk kita ke iklan Shopee, aku mau samain dulu persepsinya nih sama teman-teman. Namanya iklan itu adalah sebagai alat bantu. Ya kan, sebagai alat bantu untuk biar si pembeli ini lebih gampang tahu sama produk kita, lebih mudah tahu sama produk kita, lebih mudah untuk nemuin produk kita. Oke, itu fungsinya tuh. Ya, sama halnya kayak kita ngiklan di TV tuh, kayak iklan-iklan yang dipasang di TV, di YouTube dan segala macam platformnya untuk orang membantu produk tersebut. Namanya membantu, ya kan? Namanya membantu. Balik lagi, yang menentukan produk kita laku atau enggak adalah produk kita sendiri. Oke? Yang menentukan produk kita laku atau enggak itu adalah produk kita sendiri. Iklannya udah bagus, tapi ternyata produknya kurang menarik. Dari tampilan produknya kurang oke, dari foto produknya, dari judul produknya masih acak-acakan, nggak sesuai sama rekomendasi Shopee, gitu kan. Terus juga dari deskripsinya juga nggak jelas, ini produknya untuk apa, keunggulannya itu untuk apa, terus kegunaannya untuk apa, nggak dijelasin di situ, ya itu jadi salah satu faktor. Ya, kurang murah kali. Nggak selamanya produk murah itu selalu menang, Kak. Banyak kok produk-produk yang lebih mahal harganya, tapi dia menang di kualitas dan uh, ada value yang dia menangin dari situ gitu. Makanya dulu kita pernah bahas, kalau teman-teman ada yang ikut, kita pernah bahas branding. Branding itu lebih panjang pengaruhnya daripada marketing, karena marketing itu sesaat, ya. Karena marketing itu sesaat, ketika kita udah selesai marketing, kita udah selesai promo, ya udah gitu aja. Tapi ketika kita brandingnya oke, brandingnya bagus, nanti itu efek yang kita rasain itu akan panjang. Karena branding itu dia long lasting lah di kita, jadi bakal panjang efeknya. Mungkin teman-teman bisa lihat ada produk-produk yang berhasil melakukan branding tanpa promo pun dia tetap dicari sama pembeli-pembeli gitu. Makanya balik lagi sama produk kita. Jadi kita balik dulu untuk iklan Shopee. Apa sih itu iklan Shopee? Jadi iklan Shopee adalah marketing tools untuk membantu produknya teman-teman lebih mudah ditemuin karena visibilitasnya akan semakin bagus, ya, dan bisa ngebantu brandingnya teman-teman biar bagus lagi.
Ya kan, kalau tadi brandingnya kita udah oke, biar orang bisa ngelihat branding yang kita lakuin itu oke, kita bisa bantu sama iklan Shopee. Nah, jenis iklan itu ada dua ya, jenisnya ada dua dengan tiga tipe. Jenisnya ada iklan pencarian dan iklan produk serupa. Ya, kalau yang pencarian ada iklan pencarian produk dan iklan pencarian toko. Kalau iklan produk serupa, jelas ada iklan produk serupa. Nah, untuk iklan pencarian ini, ada iklan pencarian toko nih. Ini belum semua seller itu punya fitur iklan pencarian toko. Ya, belum semua seller itu punya fitur iklan pencarian toko, karena itu kalau nggak salah syaratnya itu 3 bulan jadi star, ya udah jadi star seller 3 bulan, dan itu konsisten performanya, baru akan dibukain iklan pencarian tokonya. Itu. Ya, ingin ningkatin branding, itu bisa dicek jadwal-jadwal kita, Kak, atau cek di pusat edukasi penjual. Kita pernah upload juga tuh, udah upload atau belum ya? Dan dicek aja di pusat edukasi penjual. Terus cara kerjanya gimana sih itu iklan Shopee? Ada yang pertama, teman-teman harus atur produknya dulu. Ketika teman-teman udah atur produknya, iklan yang kita udah atur itu produknya, iklan untuk produk yang udah kita atur itu munculnya itu bergantung juga pada biaya per klik yang ada. Gitu. Banyak juga yang ngeluhin sekarang kok biaya per klik mahal. Ya, biaya per klik itu berdasarkan demand. Ya, demand. Jadi untuk kata kunci ini makin banyak digunain sama orang, itu harganya, biaya rekomendasinya akan semakin naik. Gitu. Mungkin kalau teman-teman sadar sekarang ini makin banyak penjual di Shopee, apalagi keadaan pandemi, jualan offline udah susah, nggak bisa gitu kan, nggak jalan penjualan offline-nya, makanya banyak pedagang-pedagang atau pebisnis yang awalnya cuma offline doang, itu udah beralih ke online sekarang. Jadi saingan teman-teman itu udah makin banyak jadinya, makanya kita harus terus kreatif, terus inovatif gitu. Jadi biaya per klik itu tergantung dari demand yang ada. Ya. Kalau misalnya teman-teman lihat biaya per kliknya itu di atas 12.000, itu berarti error, karena biaya rekomendasi itu batas atasnya itu di 12.000. Rekomendasi ya, kalau rekomendasinya di atas 12.000 itu ada yang error, dilaporin aja ke CS Shopee. Nah, terus faktanya untuk iklan Shopee ini, ketika teman-teman efektif ya, aku garis bawahi efektif menggunakan iklan Shopee-nya, produknya tepat, segala macamnya itu, faktor-faktor pendukung lainnya itu udah oke, itu bisa ningkatin omset sampai 15%. Ya, jumlah pesanan itu bisa naik di 20%. Oke, jadi ketika kita udah faktor-faktor semuanya udah oke, kita pesan iklan dengan produk yang tepat segala macamnya, itu bisa ningkatin offset dan juga penjualan dan juga jumlah pesanan kita pastinya. Dan di sini ketika teman-teman mau ngiklan nih, harus tahu dulu nih tujuannya, karena banyak juga iklan yang diiklanin produk-produk baru, tapi dengan harapan langsung banyak penjualan. Nah, ini nih kita mau kasih tahu dulu buat teman-teman. Jadi di sini pasti ada dua tujuan iklan, walaupun rata-rata tujuan untuk beriklan itu adalah ujung-ujungnya ke penjualan. Tapi banyak juga yang tujuannya untuk visibilitas produk. Cocoknya apa nih untuk visibilitas produk? Produk-produk yang kita gunainnya itu apa sih yang cocok gitu. Untuk visibilitas produk ini kita bisa gunain kayak produk-produk baru upload, yang belum ada penjualan, biar orang-orang makin tahu sama produk kita itu berarti tujuan kita untuk visibilitas. Kalau produk yang baru yang kita iklanin, belum ada penjualan yang kita iklanin, tujuan kita jangan langsung ke penjualan dulu, tapi ke visibilitas produk dulu. Biar lebih banyak orang tahu dulu gitu, tipe iklan yang kita gunain bisa pakai iklan pencarian. Nah, metrik yang teman-teman pantau di sini adalah peringkat rata-rata dari iklannya. Gitu. Kalau peringkat rata-ratanya di bawah 10 itu bagus, jangan sampai di atas 10. Lebih besar daripada 10 angkanya itu udah kurang bagus tuh. Nah,
Terus kalau untuk penjualan gitu kan, kalau untuk penjualan, pengen ningkatin penjualan, itu produk yang kakak bisa gunain itu adalah produk-produk terlaris di tokonya kakak dengan konversi yang bagus. Berapa sih nilai konversi yang bagus? Nanti aku kasih tahu. Ya, dengan konversi yang bagus, penjualannya bagus dalam sebulan terakhir di saat teman-teman mau beriklan, itulah yang digunain kalau tujuannya untuk penjualan. Kenapa? Kita balik lagi nih, kita analogin dulu nih. Kayak kita punya toko offline. Biar orang-orang tertarik sama produk kita itu, ya, biar orang-orang tertarik sama produk kita itu, sebentar nih agak berisik karena lagi nutup. Nah, biar orang-orang tertarik sama produk itu, kita itu apa yang kita lakuin, nah sama toko kita, biar orang masuk ke toko kita, apa yang kita lakuin? Ya kita bisa kayak yang dipajang di bagian depan adalah produk-produk terlaris kita, jangan produk-produk yang nggak laku gitu, yang belum ada penjualan itu udah dipasang karena orang nggak tahu. Kalau misalnya produk-produk terlaris, orang ngelihat ini bagus nih produknya gitu, udah banyak dibeli sama orang, berarti tokonya bagus nih, masuk ke tokonya gitu. Oke. Nah, aku jawab dulu nih pertanyaannya, tapi kalau ada pertanyaan selanjutnya boleh diajuin ke kolom pertanyaan ya. Nih Kak Ali nih, biaya per kliknya rekomendasi 12.000, cuan dari produk cuma 7.000. 100 orang yang klik belum tentu beli. Ya. Nah, makanya kita kasih tahu di sini Kak, tujuan kita di sini bukan bikin teman-teman makin bingung, tapi abis ini yang kita kasih materi ini kita kasih tujuannya biar teman-teman jadi tahu nih strategi yang bisa digunain gitu. Nggak semuanya harus kita segini harus kita pasang segini, enggak juga. Ada, nanti aku kasih tahu trik-triknya. Jadi kalau misalnya untuk penjualan, tipe iklan yang bisa kita pasang, pencarian produk, iklan produk serupa bisa digabungin dua-duanya. Metrik performa yang dipantau itu adalah CIR dan persentase klik. Kalau persentase klik yang bagus itu angkanya di 2,5%. Ya, rata-rata di 2,5% untuk persentase klik kita itu udah bagus. CIR yang bagus itu makin kecil angkanya, persentasenya itu semakin bagus. Efektivitas iklan ini untuk CIR, cash income ratio ini diukur dari biaya yang kita keluarin dibagi dengan omset. Makanya semakin besar omsetnya daripada biaya yang kita keluarin, otomatis CIR kita semakin kecil angkanya. Nah, itu adalah CIR yang bagus. Gitu. Nah, terus gimana cara isi saldo? Pasti teman-teman udah tahu ya, cara isi saldo ada manual, ada otomatis, terus juga di sini teman-teman tinggal isi aja. Kalau mau pengaturan otomatisnya, isi saldo otomatis tinggal diaktifin, tapi jangan lupa pengaturannya ini dicek dulu nih udah sesuai sama kebutuhan teman-teman atau belum. Karena di sini teman-teman harus nentuin nih kapan dia melakukan auto top up dan berapa nominal auto top up-nya. Misalnya teman-teman nentuin saldo minimal ketika saldo kurang dari 15.000, misalnya teman-teman tentuin 15.000. Terus dia akan top up senilai 150.000, contoh. Masukin di situ 150.000 atau 200.000. Nah, ini untuk auto top up ini diambilnya dari mana? Dia nggak akan ngambil dari saldo penjual. Gitu. Tapi setelah misalnya saldo penjual diambil terus gitu kan, nggak ada sisa di saldo penjualnya, atau kurang saldo penjualnya dari nominal harusnya dia lakukan auto top up, maka teman-teman bakal dapat 3 notifikasi setelah 1 jam, setelah 12 jam, dan setelah 24 jam. Ketika itu gagal terus selama 31 hari, maka otomatis auto top up-nya akan dinonaktifin.